Hari ini, seperti saudara sudah tahu ya, kita akan melihat satu ayat saja. Satu ayat saja, dan bukan hanya hari ini. Kita akan melihat dan menggali isi dari ayat ini 3 minggu berturut-turut. Bicara mengenai Kristus sebagai anggota Tritunggal. Kristus dari sisi ilahinya. Dan itu hal yang sangat penting kita pikirkan. Dan kita bisa lihat di sini bahwa dia kekal. Ada mulanya, sudah ada firman. Dia juga anggota Tritunggal. Firman itu bersama dengan Allah. Dan dia benar-benar Allah. Kalau kita melihat dia. Jadi ini hal yang sangat penting kita pelajari. Mungkin minggu yang lalu sudah disyarat sedikit dengan teman-teman sudah mengisi survei untuk saya. Terima kasih melakukan hal itu membantu saya. Tapi itu juga memenuhi satu syarat untuk kuliah yang sedang saya jalankan. Begini untuk berkhotbah mengenai Tritunggal dan juga buat survei mengenai pengetahuan jemaat mengenai Tritunggal. Jadi kita akan melihat hal ini. Nah, mengapa sehingga kita memikirkan hal ini? Karena sekarang ada kekacauan tentang soal ini. Sebenarnya doktrin mengenai Kristus, doktrin mengenai Tritunggal sudah diputuskan dengan tuntas di abad-abad awal dalam gereja dan diputuskan dengan benar pada waktu itu di dalam pengakuan Nisea, pengakuan Konstantinopel dan Chalcedon itu diputuskan dengan sangat tepat dan sangat baik. Artinya Tritunggal, dan selama berabad-abad itu menjadi patokan apakah orang Kristen atau tidak. Ya kan? Jadi itu penting, sangat penting. Masalahnya, sayangnya dalam abad yang ke-20 ada beberapa gerakan yang muncul dan mereka pikir, kami pikirkan ulang hal ini. Kami putar balikan hal ini. Sehingga ada kekacauan sekarang tentang masalah ini. Yang mungkin kita sudah tahu adalah saksi Yehova. Apakah sudah ada pengalaman dengan saksi Yehova di mana mereka datang dan menutup di pintu seperti itu dan menyebut diri Kristen, tetapi mereka tidak percaya pengakuan iman, tidak percaya ini. Mereka putar balikan ayat ini dalam terjemahan mereka. Mereka percaya bahwa Kristus adalah ciptaan Allah. Mereka percaya bahwa dia malaikat Mikael yang menjadi makin mulia sehingga diakui sebagai Tuhan. Itu yang mereka percaya. Jadi mereka tidak percaya bahwa dia kekal juga. Walaupun di sini sudah jelas dia kekal. Ada sangat banyak di Indonesia yang meragukan Tritunggal. Meragukan Tritunggal. Dan saya mau katakan karena itu melampaui kemampuan kita untuk mencerna hal itu. Sehingga orang cari, boleh dikatakan jawaban gampang. Ya kan? Jadi ada orang dari gerakan Pentakosta yang disebut oneness. Dan itu berarti kesatuan. Dan mereka percaya bahwa Allah adalah satu pribadi yang menyatakan diri memakai 3 topeng. Topeng Allah Bapa, topeng Allah Anak, topeng Allah Roh Kudus, seperti itu. Nanti kita akan melihat hal itu. Dan itu tidak jauh dari apa yang dipercaya oleh Erastus Sardono itu, di mana dia berkata bahwa Kristus adalah pernyataan Allah, bukan pribadi. Itu yang dia percaya. Itu juga mirip dengan orang dari gerakan Kristen Tauhid, dan mereka mempertanyakan Tritunggal, mempertanyakan dirinya Kristus, bukan karena itu tidak sesuai firman Tuhan, melainkan karena itu lebih mudah ditelan oleh orang seberang. Ya kan? Jadi mereka pun berkata bahwa Allah adalah satu pribadi yang pakai 3 topeng. Seperti itu. Dan yang paling jauh dari ajaran firman Tuhan adalah gerakan Mormon. Gerakan Mormon yang disebut kadang-kadang Gereja Yesus Kristus atau Gereja Yesus Kristus dan orang-orang suci zaman akhir. Dan mereka percaya bahwa Kristus tidak mulai ilahi. Dia anak Allah sama seperti iblis anak Allah. Dan Kristus meraih kealahan. Mereka juga percaya bahwa Allah Bapa dulu manusia yang meraih kealahan. Dan mereka akan menyebut diri Kristen. Mereka tidak akan bilang kami Mormon. Mereka akan bilang kami Kristen. Seperti itu. Jadi kita harus hati-hati. Hati-hati di situ. Ada satu pepatah orang Asia. Pepatah kami di Selandia Baru tidak ada gajah kecuali di kebun binatang. Seperti itu.
Dan itu dari India, dari kaum Buddhis, dan mereka memberi pepatah tentang orang-orang Buddha yang harus memberi penjelasan apa itu gajah seperti ini. Jadi kita melihat ini yang dia meraba belalainya, kira-kira apa penjelasan dia mengenai gajah? Dia akan bilang itu seperti ular, ya kan? Karena rasanya ini kayak ular, ini gajah. Dan yang ini yang meraba sisinya, dia akan bilang wah dia seperti tembok besar, ya kan? Yang ini yang meraba kakinya, oh dia seperti pohon, batang pohon. Yang meraba di sini, dia akan bilang wah itu gaya tali atau cambuk atau seperti itu. Itu perasaannya karena mereka hanya berfokus kepada bagian yang paling dekat dengan mereka. Nah, ini masalah kekeliruan yang terjadi tentang Tritunggal adalah orang bicara mengenai hal yang paling menonjol bagi mereka dalam firman Tuhan. Jadi orang yang melihat bagian-bagian firman Tuhan yang bicara mengenai keesaan Allah, mereka tidak bisa terima bahwa Allah juga tiga. Mereka tidak bisa terima itu. Orang juga kalau melihat ayat-ayat yang bicara tentang ketiga oknum dalam Tritunggal, mereka tidak bisa menerima bahwa Allah esa. Mereka akan bilang wah itu seperti agak bersatu tiga ilah itu. Dan juga orang yang membaca bagian-bagian firman Tuhan yang bicara tentang saat Kristus menyembunyikan kealahannya di dalam daging manusia ketika dia di dunia, mereka melihat itu dan bilang oh dia tidak mungkin setara dengan Bapaknya. Seperti itu. Jadi orang tidak melihat semuanya karena tutup mata terhadap ayat-ayat yang bertentangan dengan apa yang dikatakan. Dan saya harap kita dengan seri ini akan membuka mata kita supaya kita bisa melihat gambar yang luas tentang Tritunggal itu secara khusus Kristus di dalamnya. Nah, dengan demikian saya tidak akan memakai pengakuan Nisea Konstantinopel sebagai pedoman kita walaupun dibuat dengan sangat baik itu. Tapi saya mau supaya kita melihat hal-hal ini di dalam firman Tuhan saja. Karena semua pengakuan dan buku semuanya itu sekunder, tersier. Yang primer adalah firman Tuhan. Nah, kita harus menggunakan itu karena itu yang berotoritas di dalam hidup kita. Dan juga kalau kita memikirkan Allah Tritunggal bukan gajah ya, kita harus sadar bahwa itu tidak muat di otak kita. Ya kan? Itu tidak masuk akal dari sisi matematika. Allah adalah satu, Allah yang terdiri dari tiga oknum, dan 1 dan 3 itu gaya matematika, itu 3, 1 sama dengan 1. Ya kan, itu sulit untuk kita pahami. Tetapi yang kita mau lihat adalah apa yang dikatakan firman Tuhan, dan kita terima apa yang dikatakan firman Tuhan, walaupun tidak muat. Walaupun akal budi kita belum cukup, belum mampu untuk Allah muat di situ, dan itu Allah yang kita sembah. Allah yang terlalu besar untuk kita pikirkan, untuk kita pahami. Dia mulia, dia tak terselami. Jadi kalau dia tidak muat dalam otak kita, sembahlah dia. Sembahlah dia, itulah Allah kita yang tidak mudah dijelaskan dirinya. Oke, mari kita masuk. Kita akan melihat pernyataan pertama di sini. Pada mulanya sudah ada firman. Pada mulanya sudah ada firman, dan seperti kita lihat tadi, ini bicara mengenai kekekalan Kristus. Kekekalan Kristus. Kalau kita melihat kata firman ini, atau Bapak Ibu pasti tahu logos ya, itu berarti firman di situ, itu menimbulkan banyak diskusi, banyak debat sebenarnya apa artinya itu. Tetapi penjelasan yang paling baik di dalam firman Tuhan terdapat dalam perjanjian lama. Kita akan melihat hal ini. Tapi pertama-tama kita perlu sadar bahwa itu pasti Yesus yang dibicarakan. Firman itu telah menjadi manusia, itu Yesus, dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Firman itu bicara mengenai Kristus, tidak bicara mengenai yang lain.
Tetapi kalau kita melihat perjanjian lama, apa artinya firman itu? Itu mengacu kepada kuasa Allah dalam penciptaan, kuasa Allah untuk menyelamatkan, dan kuasa Allah di mana Dia menyatakan diri, cara Dia menyatakan diri. Dan menarik bahwa ketiga-tiganya ada di dalam pasal 1 ini bicara mengenai Kristus. Kalau kita bicara firman yang menciptakan, coba pikirkan Kejadian pasal 1. Caranya Allah menciptakan dunia adalah dengan berfirman, bersuara. Jadi kita melihat dalam ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh firman itu. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Itu Dia. Kita juga bisa melihat keselamatan melalui firman ini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasanya atau hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dia punya kuasa untuk menyelamatkan. Dan ini juga menyangkut cara Allah menyatakan diri melalui firman-Nya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Jadi kita bisa melihat hal itu di sini. Ini firman. Ini firman. Dia adalah Sang Pencipta. Dia adalah Sang Juru Selamat. Dia adalah penyataan benar mengenai Allah Tritunggal. Kita kembali melihat ayat kita. Dan bisa dilihat bahwa TB2 sudah buat perubahan di situ. Dulu dikatakan pada mulanya adalah firman, kan? Tapi di sini pada mulanya sudah ada firman, dan itu terjemahan yang tepat. Terjemahan yang tepat di situ, karena kata adalah di sini dipakai 3 kali dalam ayat pertama ini. Setiap kali adalah atau ada dikatakan di situ, itu kata yang bicara masa lampau secara terus-menerus. Jadi pada mulanya Dia sudah ada, Dia sudah sedang ada pada mulanya. Sebelum semuanya diciptakan, Kristus sudah ada di situ. Dan satu tafsiran yang baik yang ditulis oleh Don Carson ini, satu ahli firman Tuhan yang terkenal. Dia berkata, pada mulanya firman sudah ada. Ulurkan imajinasi kita sejauh mungkin ke arah kekekalan lampau, dan kita masih tidak bisa menemukan suatu titik dalam waktu di mana Dia tidak ada. Jadi sebelum Kristus datang ke dunia ini, Dia sudah ada. Sudah ada. Nah, begitu. Nah, kita bisa melihat fakta ini melalui seluruh firman Tuhan. Kita bisa melihat itu mulai di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama. Coba lihat ini. Dan ini kalau dalam Ibrani pasal 1 ayat 8, itu merujuk kepada Kristus, merujuk kepada anak Allah di situ. Coba lihat apa yang dikatakan di situ. Tatamu ya Allah, yaitu Kristus, kekal selama-lamanya. Tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Dikatakan di sini, Dia kekal. Yesus kekal, itu ayat yang bicara mengenai Dia. Coba pikirkan, Yesaya 9 yang seringkali kita lihat di, ini pasti dia berhenti ketika saya keluar. Ini dia. Oke, begitu. Saya mau menunggu sampai Pak Martinus berdiri, lalu saya coba. Oke. Nah, kita tahu bagian ini ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, Kristus kan? Ya kan? Seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahannya ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Bapa yang kekal, Raja damai. Dan juga satu lagi ayat yang merujuk kepada Kristus dalam Perjanjian Baru terdapat dalam Mika, dalam Perjanjian Lama. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagimu seorang yang akan memerintah atas Israel, yang asalnya sudah sejak dahulu, sejak zaman dahulu kala.
Jadi Kristus sudah kekal. Dia ada jauh sebelum dia datang ke dunia ini. Nah, kita juga melihat di perjanjian lama seperti kita lihat beberapa minggu lalu ketika kita melihat Zakaria, bahwa malaikat Tuhan yang muncul-muncul dalam perjanjian lama, kita akan lihat dia beberapa kali hari ini, dia Kristus sebelum dia berinkarnasi itu. Kita melihat bahwa dia utusan dari Allah dan yang berkarya dan bicara sebagai Yahweh. Dan kita melihat itu di banyak tempat di situ. Nah, kalau itu masih belum jelas di perjanjian lama, itu menjadi sangat jelas kalau kita melihat perjanjian baru. Seperti kita lihat, bukan di situ ya. Di pasal 1 ayat 3 tadi dikatakan bahwa segala sesuatu diciptakan melalui dia atau oleh dia. Jadi berarti dia harus ada lebih dulu kalau dia menciptakan. Dan kita melihat hal yang sama dalam Kolose pasal 1 dan Ibrani pasal 1. Kalau Allah anak menciptakan segala sesuatu, dia pasti ada sebelum hal itu terjadi. Satu yang sangat mengagetkan, dan nanti kita akan melihat hal ini minggu depan atau minggu berikut, bicara mengenai kealahannya, adalah apa yang dia katakan kepada para pemimpin Yahudi itu. Dia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Dan mereka mengambil batu dan mau merajam dia. Mengapa? Karena aku telah ada secara harfiah adalah kata akulah aku. Akulah aku. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa sebelum Abraham ada, Kristus sudah ada. Dia pasti sudah ada di situ. Dan juga ada banyak ayat di mana Kristus berkata anak manusia datang, anak manusia turun, anak manusia masuk ke dunia ini. Dan ini memberi kesan yang sangat jelas bahwa dia ada sebelumnya. Tidak bisa dikatakan mengenai kita ya. Apakah ada di antara kita yang berkata saya turun ke dunia? Aniko? Tidak ya. Kita diciptakan dalam rahim ibu kita. Dan sebelum itu kita tidak ada, ya kan? Tetapi Kristus dia datang, dia turun, dia masuk ke dalam dunia ini. Dia ada jauh sebelumnya. Oke. Jadi dia ada sebelumnya. Satu lagi yang sangat menarik dan perlu kita cerna adalah Yohanes pasal 17 ayat 5. Ini penting. Ini doa Kristus kepada Bapaknya dalam Yohanes pasal 17. Dia berkata, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Nah, kata kumiliki ini bicara masa lampau secara terus-menerus. Dia selalu memiliki itu di masa lampau. Kemuliaan bersama Bapaknya di situ. Dan sangat penting kita lihat itu, permuliaan yang akan diberikan kepada Kristus setelah dia bangkit, setelah dia naik ke surga, permuliaan yang sama dengan apa yang dia nikmati bersama dengan Allahnya, Bapaknya sebelum dunia dijadikan. Ya kan? Dia tidak mendapatkan kemuliaan baru. Dia mendapatkan kemuliaan yang sudah milik dia sebelumnya. Tidak bisa lebih mulia sebagai Allah. Dalam Filipi pasal 2 kita melihat bahwa dia disebut Tuhan seperti itu, tetapi itu di hadapan manusia, dimuliakan di hadapan manusia supaya mereka semua mengaku bahwa dia Tuhan. Dia tidak menjadi lebih Allah pada waktu itu. Dia ketika menjadi manusia, turun menjadi manusia, naik kembali menjadi Allah lagi bersama-sama dengan Bapaknya. Jadi itu bukan kemuliaan baru, itu kemuliaan yang dia nikmati dengan Bapaknya sebelum dunia dijadikan itu. Nah, itu penting sekali kita memikirkan karena apa yang diajarkan oleh saksi Yehova. Di mana mereka percaya bahwa Kristus dulu malaikat Mikael yang karena kebaikannya makin naik pangkat. Sehingga akhirnya dia disebut Allah, disebut Tuhan. Seperti itu.
seolah-olah dia ciptaan. Nah, kalau kita melihat bagian ini, sangat jelas bukan itu yang terjadi. Kristus mulia bersama Bapanya, kembali kepada kemuliaan yang sama. Nah, kadang-kadang kita juga bisa bingung mengenai hal itu karena sebutan-sebutan beberapa minggu lalu tentang malaikat Tuhan. Tetapi malaikat Tuhan itu tidak pernah disebut sebagai seorang malaikat saja. Dia disebut Yahweh. Dia disebut Yahweh. Nah, kita bisa melihat hal itu ketika Allah mau memusnahkan Sodom dan Gomora dalam Kejadian pasal 18. Dan ada 3 orang yang datang kepada Abraham itu mau bicara dengan dia. Nah, seperti itu. Dan salah satu dari mereka disebut Yahweh. Coba lihat ini. Kemudian dan ini kata Yahweh. Tuhan kalau huruf besar kata Yahweh. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat palang banting itu di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Begitu. Siapa yang datang bicara kepada dia? Tuhan sendiri. Dalam bentuk sebagai manusia. Ya kan? Walaupun di bagian itu tidak disebut malaikat Tuhan, tetapi ini sangat biasa. Cara dia disebut di situ. Lalu ketika dia bicara dengan Abraham, dia bicara mengenai Sarah, dia bicara mengenai Sodom dan Gomora. Lalu ketika dia berangkat, lalu pergilah Tuhan. Di situ, pergilah Yahweh. Jadi ini bicara mengenai dia sebagai malaikat Yahweh itu. Jadi dia tidak mungkin seorang malaikat. Dia utusan Yahweh yang bicara dan bertindak sebagai Yahweh itu. Ini bukan Mikael. Bukan Mikael. Kalau Mikael tampil dalam firman Tuhan, dia disebut Mikael. Seperti itu. Dan beberapa kali seperti itu. Yang menarik adalah dia disebut dalam kitab Wahyu. Si malaikat Mikael itu sebagai kapten, sebagai kepala atas pasukan surgawi. Tetapi Kristus juga disebut dalam Wahyu dan dia tidak disebut malaikat. Dia disebut anak domba Allah, firman Allah, ya kan? Anak Allah. Jadi tidak ada kebingungan dalam firman Tuhan. Kristus bukan ciptaan, dia bukan malaikat. Dia selalu ada bersama Bapanya sebagai Allah dari kekekalan lampu. Dia tidak meraih kealahannya. Dia sudah Allah sebelum dunia dijadikan. Dan ini sesuai juga dengan Ibrani pasal 13 ayat 8. Sangat jelas ini. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dia tidak meraih kealahan. Dia sudah ada sejak semula. Jadi pada mulanya firman sudah ada. Dia berkuasa, dia mulia, dan dia tidak berubah. Renungkan hal ini. Renungkan hal ini. Coba ulurkan pikiranmu sejauh mungkin ke belakang, ke kekekalan lampau. Kristus sudah ada pada waktu itu. Dan dia sudah mengenal kamu. Dia sudah mengasihi kamu. Pada masa itu dia ambil keputusan untuk datang ke dunia ini, mati di kayu salib, menanggung dosamu. Dari kekekalan lampau. Ini yang perlu kita pikirkan dan itu hal yang sangat indah. Nah, coba ulurkan pikiranmu sejauh mungkin ke depan. Dia tetap ada di situ. Sebagai pengantaramu yang terus-menerus mendoakan kamu dan dia tidak pernah akan berhenti. Dia tidak pernah akan menjadi lelah. Kenapa? Karena dia kekal. Dia kekal. Jadi, kita seharusnya rasa sangat aman. Sangat aman dalam perlindungan dia. Sangat aman dalam kasih dia. Karena dia selalu ada. Selalu ada. Nah, hal berikut yang akan kita lihat adalah firman yang kekal ini, firman yang ilahi ini perlu dibedakan dari Sang Bapa dan dari Sang Roh Kudus. Yang kita melihat itu dalam bagian ini. Firman itu bersama dengan Allah. Bersama dengan Allah. Kalau saya bersama dengan Pak Martinus, apa artinya? Saya bukan Pak Martinus. Ya kan? Kami bersama-sama.
Seperti itu. Dan ini yang kita lihat di sini. Walaupun Allah terdiri dari satu hakikat, satu natur, dia juga ada tiga oknum di dalam dia. Dan seperti saya katakan, itu tidak masuk akal secara matematika, tetapi itu ajaran jelas dalam firman Tuhan. Satu teolog, Millard Erickson, dia berkata, kita tidak memegang pada doktrin Tritunggal karena hal itu langsung nampak atau masuk akal. Kita memegangnya karena Allah sudah menyatakan diri seperti itu. Ya kan? Jadi ini yang penting untuk kita. Kalau kita melihat gambar yang dari sejarah digunakan untuk menjelaskan Tritunggal, itu begini, ada satu Allah, dan Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, tetapi Bapa bukan Roh Kudus, Anak bukan Roh Kudus, Bapa bukan Anak. Ini penjelasan yang kita lihat dalam firman Tuhan, dan sekali lagi, bukan karena itu masuk akal, tetapi karena firman Tuhan jelas mengatakan hal itu kepada kita. Jadi kita coba cerna sedikit hal itu, dan coba konsentrasi ya, karena topik ini sangat penting. Yang pertama adalah Allah di dalam firman Tuhan menyatakan diri sebagai satu Allah saja. Satu Allah saja. Dan ini pengakuan yang disebut Shema, yang diakui oleh semua orang Israel. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Satu. Dia satu Allah. Dan Kristus setuju dengan hal ini karena dia mengakui juga pengakuan ini dalam Markus pasal 12 ayat 29. Kristus pegang kepada hal ini. Yakobus juga mengakui hal ini dalam Yakobus pasal 2, di mana dia berkata orang percaya pasti orang yang mengaku adanya satu Allah. Ya kan? Seperti itu. Jadi kita tidak percaya adanya tiga Allah. Penting kita sadar itu. Bukan tiga Allah yang bersatu dalam tujuan mereka. Bukan. Bukan tiga Allah yang memang sangat bersatu. Tidak. Satu Allah yang menyatakan diri dengan tiga oknum. Atau terdiri, dari tiga oknum itu. Jadi satu Allah. Tapi kita tidak bisa berhenti di situ. Karena ada kata-kata lain. Firman-firman lain yang kita lihat dalam firman Tuhan yang berkata bahwa ada tiga oknum. Kita melihat beberapa isyarat tentang hal ini dalam perjanjian lama. Yang pertama adalah kata-kata jamak yang dipakai mengenai Allah. Kata-kata jamak. Tahu ya kata Elohim? Sudah tahu? Kata Elohim itu kata jamak. Itu bukan kata tunggal. Ya kan? Nah biasanya itu dipakai untuk bicarakan kemuliaan. Kalau orang bicara secara mulia seperti itu, menggunakan kata Elohim untuk menyatakan hal itu. Tapi kita bisa melihat satu isyarat di situ, satu benih kebenaran Tritunggal bahwa Allah disebut sebagai Elohim yang bersifat jamak. Ada satu lagi yang sangat menarik adalah kata ganti orang yang dipakai. Coba lihat ini, ketika Allah menciptakan manusia, berfirmanlah Allah, baiklah siapa? Saya? Baiklah kita. Allah yang bicara, bukan Allah dan malaikat-malaikat. Kita tidak dibuat dalam gambar dan rupa malaikat. Ini Allah yang bicara. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Yang menarik juga di Yesaya pasal 6 ayat 8, kita melihat dua-duanya. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Tunggal. Dan siapakah yang akan pergi untuk kita? Wow, maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Jadi kita melihat Allah satu dan Allah tiga. Ini benih-benih. Dan satu lagi kita sudah lihat tentang malaikat Tuhan. Kita akan melihat lebih banyak tentang soal ini keadaan Kristus di perjanjian lama minggu depan. Tetapi kalau malaikat Tuhan tampil, kita lihat itu dengan sangat jelas. Tuhan datang dan menampakkan diri kepada Abraham. Padahal disebut tidak ada yang pernah melihat Allah Bapa. Tidak ada yang bisa melihat Allah Bapa dan tetap hidup.
Jadi ada benih di situ, ada isyarat di situ bahwa ada lebih dari satu oknum di dalam Tritunggal. Ada juga ayat-ayat yang membedakan antara para oknum di Tritunggal. Dalam Perjanjian Lama kita lihat dulu ya. Ini dibicarakan di dalam Ibrani, dirujukkan kepada Kristus. Dikatakan, ini menarik, takhtamu ya Allah, jadi ini bicara mengenai yang bertakhta ya. Takhtamu ya Allah kekal selama-lamanya, tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran, engkau mengasihi kebenaran dan membenci kefasikan, masih bicara kepada orang ini ya, dan membenci kefasikan, sebab itu Allah, Allahmu. Ini disebut Allah yang berdiri, yang duduk di takhta, tapi dia sudah ada Allahnya, ya kan? Jadi kita bisa melihat di situ Allah, Allahmu, ya Allah, telah mengurapimu dengan minyak kesukaan melebihi kawan-kawanmu. Jadi kita bisa melihat di situ ada pembedaan yang terjadi di antara kedua oknum. Allah yang duduk di atas takhta dan Allahnya. Seperti itu di situ. Dan itu lebih jelas dalam versi Alkitab yang terbuka. Kita juga bisa melihat hal ini dalam Mazmur 110 dan itu sedikit kurang jelas di dalam TB, agak kurang konsisten cara mereka menerjemahkan hal ini. Coba lihat ini. Firman Tuhan kepada Tuanku, ini kata Adonai. Jadi ini firman Yahweh kepada Adonai. Yang kita lihat di situ, yang lebih baik diterjemahkan dengan T besar dan boleh diterjemahkan Tuhanku. Firman Tuhan kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku sampai aku menjadikan musuh-musuhmu pijakan kakimu. Jadi kalau kita melihat ayat ini diterjemahkan di semua referensi ini dalam Perjanjian Baru, T besar dipakai di situ. Tuhan Yahweh bicara kepada Adonai, Allah yang lain seperti itu, atau Allah yang satu oknum lain dalam Tritunggal itu. Oke. Jadi kalau kita melihat Perjanjian Lama, ya kita tidak bisa mendasarkan apa yang kita percaya mengenai Tritunggal di atas ayat-ayat itu karena itu benih-benih. Ya. Tetapi kalau kita masuk dalam Perjanjian Baru, hal itu menjadi sangat jelas. Dan saya hanya mau mengutip beberapa ayat, tapi ada ratusan yang bicara mengenai Tritunggal dalam Perjanjian Baru. Yang pertama, ini baptisan Yesus. Coba pikirkan hal ini. Sesudah dibaptis, Yesus siapa yang dibaptis? Allah anak ya, dibaptis. Setelah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah. Oke, beda ya. Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ada tiga di situ yang dibuat sangat jelas di situ. Bukan tiga topeng itu terjadi bersama-sama, ya kan? Di situ. Coba lihat juga amanat agung. Kita semua tahu hal ini ya. Nah, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ada dua hal yang ditegaskan di situ. Kata nama ini adalah kata tunggal. Satu nama dan tiga pemilik. Dan dibedakan dengan jelas dalam bahasa Yunani antara Sang Bapa, Sang Anak, Sang Roh Kudus. Satu nama dan tiga pemilik. Yang kita lihat di situ. Dan tidak mungkin Bapa disebut dengan makhluk-makhluk yang lebih rendah. Tidak mungkin. Kita dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Malaikat Mikael. Atau Bapa dan Anak dan Pak Martinus. Ya kan? Maaf ya, bilang Bapak bukan Allah. Tapi tidak mungkin seperti itu. Kita dibaptis dalam satu nama satu Allah yang punya tiga oknum, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Coba kita pikirkan Yohanes pasal 14. Ini panjang ya, bisa lebih panjang lagi, tapi saya
berusaha untuk mempersingkat ini, coba pikirkan hal ini dari sisi oknum-oknum Tritunggal di situ. Dikatakan di situ, aku, Kristus, akan minta kepada Bapa. Ada dua oknum yang kita lihat di situ. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Seorang penolong yang lain. Ini penting, ini bukan kuasa, ini penolong. Ini pribadi yang akan datang. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. 3 oknum di situ. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Lalu ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ada 3 oknum. Sangat jelas. Ada 3 oknum. Itu tidak bisa disangkal. Mari kita memikirkan sedikit, mencerna sedikit. Masalahnya kalau orang berkata bahwa Allah satu pribadi, satu oknum yang pakai 3 topeng. Nah, apakah saudara pernah coba menjelaskan Tritunggal kepada teman lain? Oh, dia seperti telur. Ya kan? Dia ada tempurung, dia ada bagian putih, dia ada bagian kuning. Ya kan? Dia seperti kelapa, dia ada tempurung, ada putih, ada air, daging dan air seperti itu. Kita banyak pakai ya. Oh, saya sebagai bapa, saya juga sebagai suami, saya juga sebagai anak dari orang tua. Semua yang itu katakan sebenarnya bicara seolah-olah Allah satu pribadi yang pakai 3 topeng, yang pakai 3 sebutan. Dan tidak seperti itu dalam firman Tuhan. Kalau kita bicara seperti itu. Tapi ini masalahnya kalau kita coba sederhanakan supaya orang bisa paham. Biasanya kita tidak mengungkapkan firman Tuhan dengan baik, isi firman Tuhan dengan baik. Kalau kita pikirkan hal ini, kita perlu bertanya mengenai semua yang kita tahu mengenai Kristus. Apakah sesuai dengan pikiran bahwa Allah satu makhluk yang pakai 3 topeng? Coba pikirkan hal ini mengenai Kristus. Apakah Kristus berdoa kepada diri sendiri? Ya kan? Apakah dia berdoa kepada diri sendiri? Tidak, dia berdoa kepada Bapanya. Apakah dia tunduk dan mentaati diri sendiri? Berulang-ulang kali dia berkata bahwa dia tunduk kepada Bapanya dan melakukan apa saja yang dikatakan Bapanya kepada dia. Kok dia tunduk kepada diri sendiri? Ya kan? Apakah dia pulang kepada diri sendiri dan mengutus diri sendiri? Ketika kita memikirkan Yohanes pasal 14, dia berkata aku akan minta kepada Bapa dan dia akan mengutus penolong yang lain ke sini, ke dunia. Apakah semuanya itu hanya Yesus yang melakukan hal itu? Dan yang terakhir, apakah dia duduk di sebelah kanan dari diri sendiri? Itu tidak bisa. Tidak bisa kita memikirkannya seperti itu. Sangat jelas dalam firman Tuhan bahwa ada 3 oknum yang dibicarakan, bukan 3 topeng. Bukan 3 topeng. Setiap oknum berkomunikasi satu sama lain, bertindak satu sama lain, dan bekerja sama dalam kesatuan yang sangat erat. 3 oknum. Firman itu bersama dengan Allah. Ini ajaran dari firman Tuhan.
Nah, coba kita cerna sedikit, kita pikirkan sedikit keadaan Kristus sebelum dunia dijadikan. Apakah dia sudah anak pada waktu itu atau baru setelah dia lahir? Biasanya logika kita, oh ya ketika dia lahir melalui Maria, dia baru menjadi anak di situ. Tapi coba kita pikirkan ayat ini. 1 Yohanes 4 ayat 14. Kami telah melihat dan bersaksi bahwa Allah telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Tidak dikatakan bahwa Allah mengutus oknum lain untuk menjadi anak. Tidak. Dia sudah anak dan diutus ke dunia ini. Satu tafsiran bicara seperti ini. Tetapi kita perhatikan dalam 1 Yohanes 4 ayat 14. Allah telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Bahwa dia, Allah Bapa, mengutus dia yang sudah ada sebagai anak menjadi juru selamat. Sehingga tidak ada ruang untuk meragukan bahwa Tuhan yang ada sebelum inkarnasi ada sebagai Allah anak. Jadi Allah anak sudah ada sebelum dia lahir dari Maria itu, bersama Bapaknya, bersama Roh Kudus di situ. Nah, bagi saya itu melampaui kemampuan saya. Saya tidak bisa itu tidak semua bisa masuk dalam pikiran saya pada waktu yang sama. Tapi kita hanya menerima itu sebagai kebenaran karena firman itu bilang. Satu hal lain yang kita perlu cerna adalah apa artinya anak menyangkut status Kristus. Kalau kita pikir mengenai anak orang, biasanya kita pikir dia tidak sederajat dengan orang tuanya. Memang dalam budaya saya seperti itu sering disebut oleh para bidat tentang hal itu. Tetapi itu bukan anggapan orang dalam perjanjian baru. Sebutan anak malah bicara mengenai ketuhanan Yesus. Dan bahwa dia setara dengan Bapaknya. Ini ada kutipan panjang dari John MacArthur. Tapi coba perhatikan apa yang dikatakan di situ. Ini sangat menolong kita. Pandangan bahwa Kristus adalah anak dari kekekalan bersumber dari kesadaran bahwa sebutan anak Allah, putra Allah, ketika menyangkut Kristus dalam firman Tuhan, rupanya selalu bicara mengenai ketuhanannya dan kesetaraan mutlaknya dengan Allah, bukanlah ketundukannya. Pemimpin-pemimpin Yahudi pada masa Kristus memahami hal ini. Yohanes 5 ayat 18 berkata bahwa mereka ingin supaya Yesus dihukum mati karena hujat. Dan mereka berkata, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Saya baca terus. Dalam budaya itu, putra dari seorang pejabat yang sudah dewasa dianggap setara dengan ayahnya, baik dalam hal status maupun dalam hak-hak istimewanya. Kepatuhan yang ditunjukkan kepada seorang raja juga harus ditunjukkan kepada putranya. Seorang putra dianggap satu hakikat dengan ayahnya, ahli waris bagi semua hak dan hak-hak istimewanya, dan oleh karena itu seorang putra sederajat dalam segala hal yang signifikan. Jadi ketika Yesus disebut anak Allah, semua orang mengerti dengan jelas dan tegas bahwa itu sebutan kealahan yang menyatakannya sederajat dengan Allah. Dan secara lebih signifikan bahwa dia satu hakikat dengan Allah Bapa. Justru karena hal ini pemimpin-pemimpin Yahudi menganggap sebutan anak Allah sebagai hujat yang paling tinggi dan serius. Jadi sebelum dia lahir, Kristus berada bersama Bapaknya, bersama Roh Kudus dalam keadaan sebagai Allah anak. Dia sudah ada pada waktu itu, dan dia ada sebagai satu anggota dari Tritunggal, satu hakikat dengan Allah Bapa dan Roh Kudus, tetapi memiliki kepribadiannya sendiri.
pasti akhir. Saya dengan Pak John kami mengajar seminar kemarin, jadi suara sudah habis. Jadi firman Tuhan dia ada bersama Allah dari kekekalan. Dan satu hal yang kita selesai di sini adalah perlu dilihat dalam firman Tuhan bahwa hubungan antara oknum-oknum dalam Tritunggal adalah hubungan kasih. Hubungan kasih satu sama lain. Allah tidak menciptakan kita karena dia perlu teman. Sudah ada kasih yang sempurna, persekutuan yang sempurna di antara oknum-oknum di dalam Tritunggal itu. Coba lihat, 3 ayat saja, ada sangat banyak, tapi saya mengutip 3 saja dalam Yohanes 3 ayat 35. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Ayat 5:20. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Dan yang sangat jelas dalam Yohanes 17 ayat 24 bagian akhir. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Coba kita pikirkan hal ini. Ada kasih yang sangat kuat di antara anggota-anggota Tritunggal. Apakah saudara tahu bahwa ketika saudara bertobat dari dosamu dan percaya kepada Kristus, saudara dilibatkan di dalam kasih ini? Dikasihi oleh Allah dengan kasih yang ditujukan kepada anaknya Kristus. Itu dibagikan kepadamu. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, ini Kristus yang bicara, yang engkau berikan kepadaku. Jadi dia beri kemuliaan yang hak dia kepada kita di situ. Supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau telah memutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Kita tidak pernah layak dikasihi seperti itu, tetapi kita menerima kasih itu semata-mata oleh kasih karunia Allah karena kita bersatu dengan Kristus. Dan ketika Allah melihat saudara, dia melihat Kristus dan dia mengasihi dengan kasih yang tak putus-putus kepadamu. Yang sangat indah juga kalau kita memikirkan status Kristus sebagai anak Allah, itu pun dia bagikan kepada kita. Setelah dia bangkit, kata Kristus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Status Kristus sebagai anak Allah dia bagikan kepada kita. Bukan supaya kita menjadi Allah, tidak. Tetapi kuasa yang diberikan kepada kita dan kedudukan yang diberikan kepada kita dan kasih persaudaraan yang ditujukan Allah kepada kita itu menjadi milik kita di dalam Kristus. Dia bagikan itu dan itu tidak mungkin putus-putus. Jadi saudara, kalau melihat Tritunggal, dan kita akan 2 minggu lagi melihat hal ini, bukalah matamu. Jangan menjadi orang yang hanya meraba bagian yang paling dekat dan coba memahami di situ. Terimalah semua yang dikatakan oleh firman Tuhan kepadamu tentang Tritunggal itu, dan Allah akan memberkati kamu melihat keluar biasaan dari kenyataan dan fakta ini. Dan dia juga akan mengamankan hatimu kalau ada godaan atau ada ajaran sesat yang muncul, saudara akan kuat dan tidak mudah digoyangkan karena itu. Mari kita berdoa.